Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di bagian ke-6 dari statistik sosial. Kita akan bicara tentang tes hipotesa dengan menggunakan mean dari sampel, ya, rata-rata dari sampel. Oke, tentunya topik ini akan bisa dipahami dengan baik jika sudah memahami topik 1 sampai dengan 5, ya, karena berkaitan dengan konsep-konsep pengantar sebelumnya, ya. Pada bagian 6 ini kita akan membahas tentang distribusi dari rata-rata. Kemudian kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan distribusi rata-rata dengan menggunakan tes Z, ya. Kemudian ada pembahasan nanti di penghujung tentang estimasi dan interval confidence interval, ya. Interval tentang keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan kita terhadap sebuah hasil, ya. Oke, yang pertama kita akan membicarakan tentang distribusi dari rata-rata. Skor yang akan diteliti dari kali ini adalah skor dari lebih dari satu orang, dan yang diambil adalah nilai rata-rata atau mean dari skor tersebut. Jadi kalau sebelumnya pada bagian 5 sebelumnya adalah skor individu, ya, yang dilihat di distribusi pada populasi skor masing-masing individu nanti. Tapi sekarang yang dilihat adalah skor dari rata-rata, ya, dari sejumlah sampel yang kita ambil rata-ratanya, nanti kita akan lihat nilainya di dalam distribusi rata-ratanya. Nah, comparison distribution-nya atau distribusi perbandingannya adalah distribusi dari nilai rata-rata dari jumlah sampel yang diambil, bukan dari distribusi populasi individu, ya. Nah, sekedar gambarannya ini bisa diceritakan soal misalnya kemungkinan nilai 2 dadu pada pelemparan, ya, pertama dan kedua. Nah, jika dilakukan secara komputerisasi, berulang-berulang terus, maka akan terbentuk distribusi dari rata-rata yang sedikit berbeda dari distribusi populasi individu, ya. Dia rata-ratanya sama, tapi bentuk kurvanya cenderung lebih ramping, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, step untuk pengujian hipotesis sama dengan step pengujian hipotesis individu, ya. Step pertama yang adalah membuat hipotesa 0 dan hipotesa research, ya, H1 dan H0 dari populasi. Kemudian step keduanya adalah menentukan karakteristik dari comparison distribution, ya. Yang digunakan adalah distribusi dari rata-rata, bukan distribusi dari individu. Jadi harus dibuat terlebih dahulu distribusi mean-nya, ya, distribusi rata-ratanya. Nah, step 2 ini agak berbeda dari yang sebelumnya, ya. Step ketiga sama, kita menentukan cut-off atau nilai kritis dari sampel skor di mana H0 ditolak. Kita bisa memilih 5 atau 1%. Step keempat adalah menentukan nilai sampel skor research, ya. Setelah kita riset, kita ambil nilai skornya, kita cari rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itulah akan kita uji lihat di comparison distribution-nya. Setelah kita lihat berada di mana nih jatuhnya, kalau ada di lebih pojok dari nilai cut-off, maka keputusannya adalah kita menolak hipotesa 0. Tapi kalau tidak ada di pojok nilai cut-off kita, lebih pojok dari nilai cut-off kita, maka kita tidak cukup kuat untuk menolak hipotesa 0. Jadi yang perlu dilihat atau mendapat perhatian di sini adalah step 2 dan 4. Ya, ada perbedaan dalam perhitungannya. Nanti akan kita berikan contohnya.
Nah, ini kebetulan contohnya adalah tentang uh, skor ujian ya, sebuah kelas ya, sebuah kelas. Jadi ada yang satu diberikan instruksi khusus, soal yang mudah dikerjakan lebih dulu, yang satu nggak diberikan instruksi khusus ya. Dia mau melihat ya ada perbedaan nggak gitu kira-kira. Tapi yang dilihat, yang diteliti adalah bukan hanya satu orang, tapi dilihat dari sejumlah anak. Nah, kebetulan diambil di sini adalah uh, 64 ya, 64 anak, 64. Nah, jadi di sini N-nya tuh dilihat N-nya ya. N-nya ada 64 ya. Jadi 64 anak diambil dari sebuah populasi ya, yang sudah diketahui nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu 200 ya. Standar deviasinya 48 ya. Otomatis nilai standar deviasi kuadrat itu 48 kuadrat ya, sama dengan 2304. Kita lihat di kurva yang A ya. Nah, langkah pertama kita membuat hipotesanya hipotesa nol dan hipotesa research ya. Iya, populasinya apa nih? Populasi yang pertama adalah siswa yang mendapat hipotesa siswa yang mendapat instruksi khusus dalam mengerjakan soal. Populasi 2 adalah siswa yang tidak mendapat instruksi khusus ya. Hipotesa nolnya adalah tidak ada perbedaan antara siswa yang mendapat instruksi khusus dengan siswa yang tidak mendapat instruksi khusus. Nah, hipotesa risetnya adalah siswa yang mendapat instruksi khusus nilai skornya lebih besar dari siswa yang tidak mendapat instruksi khusus. Jadi hipotesa risetnya adalah P1 lebih besar dari P2. Yang kedua, kita menentukan comparison distribution-nya ya. Nah, comparison distribution-nya dari kurva A ini kita buat dulu menjadi kurva B. Nah, kurva B itu adalah distribusi mean, distribusi dari rata-rata. Kalau yang A itu distribusi dari populasi yang berisi skor individu. Cara membuatnya adalah standar deviasi dari rata-rata dengan cara akar dari standar deviasi kuadrat dibagi dengan jumlah sampel size ya. Standar deviasi kuadrat itu sama dengan 48 dikuadratkan dibagi dengan sampel size-nya 64. Hasilnya akar 36 sama dengan hasilnya 36. Nah, akar 36 sama dengan 6. Jadi standar deviasi dari mean, distribusi mean adalah 6 ya. Sedangkan nilai min-nya sama dengan nilai min populasi, yaitu 200. Jadi lihat gambar B ya, gambar B ya. Nilai min-nya sama 200 ya. Tapi standar deviasinya beda, 6 dari 100 ke nilai z-score yang satu ya. Itu jadi 206, sorry. 200 menjadi 206. Z-score yang kedua 212 dan seterusnya, begitu juga yang ke kiri ya. Udah, langkah ketiga kita membuat cut off-nya. Cut off-nya itu karena kita buat di level 5% ya tadi ya. 5% itu ada di 1,64 ya. Berarti kira-kira di sini nih ya, 1,64. Lihat gambar B 1,64 ya. Nah, kemudian hasil penelitian kita, begitu kita lihat skor masing-masing individu, kita rata-ratakan menjadi ternyata dapat nilai rata-rata dari sampel yang kita peroleh 220. Nah, maka kita hitung nilai z-score-nya dengan cara nilai min yang kita peroleh tadi dikurangi dengan nilai min
distribusi kita yaitu 200 dibagi dengan standar deviasi yang sudah kita hitung yaitu 6. 220 dikurangi 200 dibagi dengan 6 sama dengan 3,33. Itu langkah keempat. Langkah terakhir, apakah kita menolak hipotesa nol atau tidak tidak cukup kuat menolak hipotesa nol. Nah, kita lihat posisi 3,33 itu ada pada posisi lebih pojok dari angka 2, nilai Z2. Nah, nilai Z2, nilai Z 1,64, sorry, tadi 1,64, malah dia jauh lebih pojok lagi 3,33. Dengan posisi ini berarti kita bisa simpulkan bahwa karena nilai Z kita lebih rendah dari nilai cut off, ya, maka bisa kita simpulkan menolak hipotesa nol, ya. Dengan kata lain, mendukung hipotesa riset. Artinya, instruksi khusus itu memiliki pengaruh untuk meningkatkan hasil dari pengerjaan soal. Jadi semakin diberi instruksi itu, semakin baik dia mengerjakan soalnya, ya. Itu kira-kira kesimpulannya, ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ada pembahasan tentang estimation dan confidence interval, ya. Nah, ketika populasi rata-rata itu tidak diketahui, populasi dari mean itu tidak diketahui secara pasti, kan, maka estimasi terbaik adalah dengan menggunakan rata-rata dari sampel yang kita peroleh, ya. Keakuratan populasi rata-rata terletak pada standar deviasi dari rata-rata, ya. Dikenal dengan standar error. Nah, kita bisa lihat tadi kita sudah ketemu dari rata-rata sampel kita kan 220, ya. Jika kita buat confidence intervalnya, misalnya kita mau bikin confidence interval 68%, ya. 68% itu berarti 34 kali ditambah dengan 34. Berarti di antara Z plus 1 dengan Z min 1 itu 68%, ya. Confidence intervalnya di antara itu. Nah, nilai min 1 dengan nilai plus 1 itu nilainya adalah 220 dikurangi 6, yaitu 214, dan 226, 220 ditambah 6. Jadi confidence intervalnya, nilai skornya tuh ada di antara nilai itu. Jadi kalau jatuh di nilai itu, berarti kita tidak menolak hipotesa nol, ya. Kira-kira begitu. Jadi ada lagi confidence intervalnya 95%. Ya. 95% itu kalau dikonversi, ya, 2,5%, 2,5% itu nilainya 208,24, 231,76. Jadi interval confidence intervalnya di antara nilai 208,24 dan 231,76. Kalau kita menggunakan 99%, berarti kita harus cari nilai z-score 0,5 kanan, 0,5 kiri, which is sama dengan nilainya adalah 204,52 dan 235,48. Jadi confidence intervalnya berdasarkan level yang kita mau pilih, ya. Apakah mau pakai yang 99, 95% atau 68%, ya. Nah, bisa juga dia untuk membuat sebuah estimasi ini dengan adanya interval ini, ya. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada lanjutan videonya yang lain. Terima kasih.